Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita untuk bidang studi geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi, para sahabat, kepada para tabi'in, kepada kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada kedua orang tua kita. Dan sekaligus kita berdoa untuk mengambil berkah pembelajaran pada hari ini. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan selama pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian sukses nanti ke depannya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucap basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak sekalian, nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan kepada anak sekalian. Yang pertama itu adalah, di dalam kegiatan belajar mengajar online kita, Bapak berharap kepada anak-anak sekalian agar berpakaian rapi di dalam proses belajar mengajar, ya. Dan kepada anak-anak Bapak, walaupun kegiatan belajar mengajar kita secara online ataupun di anak-anak Bapak di rumah masing-masing, Bapak berharap kepada anak sekalian agar memakai pakaian yang sopan, rapi, dan menutup aurat. Kemudian, yang kedua, Bapak berharap anak-anak Bapak sekalian ketika proses belajar mengajar ini, anak-anak Bapak sekalian duduk di meja belajar. Ya. Artinya tidak mengikuti proses belajar mengajar ini dengan cara tidur-tiduran sambil melihat handphone, membuka handphone ataupun laptop, karena efeknya sangat buruk kepada kesehatan, termasuklah kesehatan mata. Kemudian, Bapak berharap kepada anak-anak sekalian agar mencatat materi-materi yang dianggap penting, ya, yang dianggap penting di dalam proses belajar mengajar ini. Jadi silahkan catat di buku catatan, karena ini lebih mudah mengingatnya dan lebih mudah membukanya ketika nanti anak-anak Bapak sekalian lupa terhadap materi-materi yang disampaikan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada satu hal yang ingin Bapak berikan sebuah motivasi kepada anak sekalian. Ini Bapak kutip dari apa yang dikatakan oleh Bob Sadino. Pemikiran yang sederhana justru melapangkan jalanmu menuju kesuksesan. Rumitnya pikiran lebih dekat pada ketidakmungkinan. Jadi, ketika pemikiran kita sederhana, ya, walaupun pemikiran kita itu sederhana, tapi bermakna, bermanfaat, itu akan melampangkan jalan untuk menuju kesuksesan daripada pemikiran kita rumit, ya. Maka itu akan mendekatkan kita ke ketidakmungkinan. Ya, mudah-mudahan pemikiran-pemikiran daripada anak Bapak sekalian selalu lurus, ya, sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Oke, anak Bapak sekalian, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Adapun materi kita untuk hari ini adalah mengenai aspek-aspek geografi, ilmu penunjang geografi, dan objek studi ilmu geografi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa-siswi diharapkan bisa memahami apa itu aspek-aspek geografi, ilmu penunjang geografi, dan objek studi ilmu geografi, dan keterkaitannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, ini adalah salah satu ayat di dalam Quran, ya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 18.
Ini adalah ayat yang ada keterkaitannya terhadap ilmu geografi. Oke, silahkan dibaca masing-masing anak-anak sekalian. Oke, inilah artinya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang terjadinya ataupun proses terjadinya hujan, ya, dan bagaimana air itu ada di bumi dan kapan saja pun air itu bisa dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, anak-anak Bapak sekalian, di dalam materi kita ilmu geografi ada pembahasan mengenai atmosfer, ada pembahasan mengenai hidrosfer. Di atmosfer itu ada penjelasan mengenai proses terjadinya hujan. Kemudian di hidrosfer itu adalah mengenai air, ya, mulai dari perairan darat sampai perairan laut. Ada sungai, ada danau, ada laut. Itulah dia salah satu ayat yang ada kaitannya terhadap ilmu geografi. Oke, anak-anak sekalian, yang pertama itu adalah aspek-aspek geografi. Perlu anak-anak ketahui bahwa aspek-aspek geografi itu ada dua. Yang pertama itu namanya aspek fisik, ya. Yang kedua itu adalah aspek sosial atau aspek manusia, atau sering juga disebut dengan aspek non-fisik. Oke, yang pertama itu adalah aspek fisik. Aspek fisik adalah keadaan alam meliputi lingkungan alam dan bentang alam. Pada lingkungan alam tersebut mencakup unsur proses dan unsur fisik. Inilah dia unsur proses dan unsur fisiknya. Jadi, mengenai yang namanya aspek fisik itu, aspek fisik sebenarnya mengkaji berbagai fenomena geosfer yang memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi, aspek fisik itu lebih lekat kepada peristiwa-peristiwa alam tanpa adanya campur tangan manusia. Tapi efeknya itu, dampaknya itu mempengaruhi kehidupan manusia. Itulah di aspek fisik. Jadi murni aspeknya itu, kejadiannya itu, fenomena geosfernya itu adalah murni fenomena daripada alam ataupun daripada bumi sendiri, tanpa ada di dalamnya campur tangan manusia. Ya, nanti bisa dilihat di sini dari gambar-gambarnya ini adalah beberapa contoh mengenai aspek fisik. Oke, unsur daripada aspek fisik itu ada dua. Satu namanya unsur proses. Unsur proses itu meliputi ada erosi, ada sedimentasi, ada sirkulasi air, ada gejala-gejala vulkanisme, ya. Kemudian yang kedua itu ada unsur fisik, unsur topologi, unsur biotik. Di dalam unsur fisik itu meliputi iklim, air, tanah. Sedangkan di unsur topologi meliputi letak, luas, dan bentuk ataupun morfologi. Di unsur biotik itu meliputi flora, fauna, ataupun organisme. Ya, unsur biotik lebih lekat kepada yang namanya makhluk hidup, tapi meliputi flora dan fauna, tidak masuk ke dalam unsur manusia. Itulah dia aspek daripada aspek fisik. Jadi aspek fisik itu aspek yang murni kejadian ataupun fenomena geosfernya itu tanpa ada campur tangan manusia, tetapi pengaruhnya itu terhadap kehidupan manusia. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya. Ini adalah beberapa contoh daripada yang namanya aspek fisik. Ini ada, yang pertama adalah, coba lihat gambar pertama ini adalah ini peristiwa vulkanisme, ya, letusan gunung api. Ini adalah tanah, ini adalah perairan. Ya, ini masuk ke perairan laut. Karena ini pesisir pantai. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah aspek manusia, atau disebut juga dengan aspek sosial, atau disebut juga dengan aspek non-fisik. Itu sama saja ya, anak-anak sekalian. Yang disebut dengan aspek manusia atau aspek sosial ini adalah keadaan manusia atau keadaan sosial yang mengalami perubahan yang lebih cepat dan bersifat dinamis. Lingkungan geografi sangat berpengaruh terhadap pemusatan penduduk, sebaran penduduk, perilaku, kebudayaan, serta hubungannya dengan keadaan alam sekitarnya. Jadi kalau dia berkaitan dengan aspek sosial ataupun aspek manusia, di dalamnya itu ada pengaruh ataupun campur tangan daripada manusia. Ketika ada pengaruh atau fenomena alam, yang di dalamnya ada peristiwa
ataupun campur tangan daripada manusia, maka itu disebut dengan aspek manusia atau aspek sosial. Contohnya saja, coba perhatikan ini. Yang gambar pertama ini adalah peristiwa longsor, ya. Peristiwa terjadinya longsor. Kenapa ada dimasukkan ke dalam peristiwa longsor ini ada pengaruh daripada manusia? Di sini sedikit Bapak jelaskan bahwa longsor ini terjadi karena adanya yang namanya penebangan hutan. Akibat dari penebangan hutan yang berlebihan, ya, kemudian turun hujan, hujan tidak bisa lagi menahan air di dalam tanah. Akibat dari tanah tidak bisa lagi menahan air, karena sudah ditebangnya pohon, akar-akarnya tidak kuat lagi, maka terjadi yang namanya longsor. Maka itu ada pengaruh daripada manusia. Maka itu disebut dengan aspek sosial atau aspek manusia. Yang kedua, coba perhatikan ini adalah sampah ya di bantaran sungai, ya. Penumpukan sampah di bantaran sungai. Maka bisa dipastikan ini adalah campur tangan manusia. Karena kenapa? Sampah ini dibuang oleh manusia. Ya, jadi ketika ada contoh peristiwa banjir itu terjadi akibat tumpukan sampah di sungai. Maka itu bisa dipastikan bahwa itu bagian daripada aspek sosial. Kecuali ada sebuah penjelasan yang menjelaskan bahwa banjir itu terjadi tidak ada sama sekali campur tangan manusia. Maka itu masuk ke dalam aspek fisik. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kemudian, penggolongan ilmu geografi berdasarkan aspek kajiannya. Yang pertama, geografi fisik. Ini sebenarnya sudah kita bahas. Yang kedua adalah geografi manusia atau geografi sosial. Yang ketiga adalah geografi regional. Fisik itu ini mempengaruhi ataupun suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana gejala fisik itu terjadi. Ingat, catatannya tidak ada campur tangan manusia. Yang kedua, geografi manusia, di dalamnya ada pengaruh manusia. Yang ketiga, geografi regional ini mengenai keruangan di dalam suatu wilayah. Itu saja. Ini next, langsung Bapak lanjutkan. Kemudian, inilah dia ilmu penunjang geografi. Ilmu geografi dan ilmu-ilmu yang lain saling berhubungan, yang bersifat timbal balik secara intensif. Artinya apa? Ilmu-ilmu yang ada di dalam ilmu geografi itu ada hubungan timbal baliknya. Ada hubungan ataupun berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dimulai dari aspek alami sampai aspek manusiawi. Aspek alam atau aspek fisik sampai aspek sosial. Ya, coba perhatikan ada meteorologi, klimatologi, hidrografi, oceanografi, astronomi, sampai nanti geologi dan geomorfologi. Ya, nanti anak-anak sekalian Bapak minta coba anak-anak sekalian cari apa itu meteorologi. Ini adalah ini semua ilmu-ilmu yang ada di sini adalah cabang-cabang daripada ilmu geografi, ya, ataupun ilmu-ilmu yang ada kaitannya terhadap ilmu geografi. Coba perhatikan, ada yang namanya geologi, ada geomorfologi, ada hidrologi, ada geofisika, ada oceanografi, ada paleontologi, ada antropogeografi, ada geografi politik, fisik, manusia, matematik, regional. Itu semua ada kaitannya terhadap yang namanya geografi. Mulai dari yang namanya meteorologi. Meteorologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca, klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim, hidrografi, ilmu yang mempelajari tentang perairan, ya. Perairan ini nanti dibagi-bagi ke dalam beberapa hal. Contohnya adalah ada yang namanya hidrologi, yang mempelajari tentang air. Ada yang namanya oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang air yang ada di laut, sifat-sifat laut, pasang surut, kedalaman laut. Kemudian ada nanti astronomi, geodesi, geografi matematis, ya. Kemudian ada nanti geologi. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan batuan yang ada di dalam bumi. Kemudian ada nanti geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi yang terjadi karena kekuatan yang bekerja di dalam dan di atas permukaan bumi. Kemudian ada nanti antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Ada etnografi, ilmu yang mengkaji tentang manusia. Ada sosiologi, ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Ya, ada biologi, ada ekonomi dan lain-lain. Ya, ini semua ada keterkaitannya terhadap ilmu geografi. Oke, sekarang kita lanjutkan anak-anak Bapak sekalian.
Ini permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3 jika dipandang dari segi teori lingkungan hidup. Ada lingkungan fisik, ya. Lingkungan fisik ini ataupun sering disebut dengan lingkungan abiotik. Segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup, ya. Ingat, abiotik itu adalah makhluk tak hidup, artinya tidak bernyawa, bukan bagian daripada makhluk hidup. Misalnya tanah, udara, air, dan sinar matahari. Kemudian lingkungan biologis atau lingkungan biotik. Ini adalah berupa makhluk hidup, termasuk di dalamnya bisa saja nanti dimasukkan kepada manusia, tapi lebih ditekankan kepada yang namanya flora dan fauna. Kemudian lingkungan sosial, ini adalah lingkungan masyarakat. Ya, beginilah dia sinopsisnya. Ada lingkungan biotik, ada lingkungan fisik, ya. Dan di tengah-tengahnya itu adalah lingkungan sosial, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Objek studi ilmu geografi. Objek studi ilmu geografi adalah ini dia. Ada kajian litosfer, ada kajian hidrosfer, ada kajian atmosfer, ada kajian biosfer, ada kajian antroposfer, ya. Oke, di dalam objek studi ilmu geografi itu dibagi menjadi 2, ya. Objek studi ilmu geografi dibagi menjadi 2. Satu namanya objek studi material, yang kedua objek studi formal, atau lebih sering biasa disebut dengan objek material dengan objek formal. Objek material itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan bisa saja dimasukkan yang namanya pedosfer. Ya, inilah dia kajian litosfer tentang bentuk muka bumi, hidrosfer tentang jumlah mutu persebaran peristiwa yang berhubungan dengan air, atmosfer mengenai cuaca dan iklim, biosfer mengenai sejarah pertumbuhan dan persebaran kehidupan. Tapi catatannya di biosfer ini lebih ditekankan kepada yang namanya flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Ya, walaupun biosfer ini adalah kajian terhadap makhluk hidup, tapi cuma ada 2 yang dikaji di sini, flora dan fauna. Sedangkan untuk kajian antroposfer difokuskan kepada manusia. Inilah dia objek materialnya itu. Satu, litosfer, ya. Inilah dia contohnya, gambarnya mengenai lapisan kulit bumi. Kemudian objek material yang selanjutnya namanya atmosfer. Ini adalah lapisan udara. Di dalamnya ada pembahasan mengenai cuaca dan iklim. Kemudian yang ketiga ada hidrosfer, lapisan air. Ada pembahasan mengenai perairan darat, perairan laut. Kemudian ada yang namanya biosfer, lebih ditekankan kepada makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Ya, makhluk hidupnya itu flora dan fauna. Sedangkan yang selanjutnya antroposfer, ini lebih ditekankan kepada manusia atau masyarakat atau penduduk. Ya, satu lagi ada namanya nanti lapisan pedosfer. Lapisan pedosfer itu adalah lapisan tanah. Kemudian objek formal. Objek formal ini berkaitan dengan yang namanya keruangan. Ya, objek formal itu ada keruangan, ada kelingkungan, dan yang selanjutnya ada yang namanya kewilayahan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, yang pertama itu adalah objek formal. Apa yang disebut dengan objek formal? Ya, objek formal ini adalah objek yang mengkaji tentang kelingkunganan, region, dan kewilayahan. Yang pertama itu adalah objek keruangan. Objek keruangan adalah mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Jadi kalau dia fenomena yang terjadi di dalam geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena-fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu, maka itu disebut dengan yang namanya objek formal mengenai keruangan, ya, objek formal keruangan. Intinya kalau dia keruangan, dia mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Contohnya yang dianalisisnya itu adalah ruang. Contoh ini adalah ruang. Ini adalah ruang. Yang pertama ini daerah pesisir pantai. Ini adalah ruang. Yang kedua ini coba perhatikan, yang kedua ini apa? Di daerah dataran, ya. Dataran tinggi atau dataran rendah. Atau kita buat saja ini adalah daerah-daerah di mana daerahnya ini bisa ditumbuhi oleh yang namanya padi. Ya. Ini ada persawahan, ini ada pantai, ya. Ini adalah suatu fenomena geosfer di mana di dalamnya ini bisa dianalisis, ya, bagaimana
fenomena-fenomena geosfer ini bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya di dalam ruang tertentu. Kemudian, yang kedua adalah kelingkungan. Yang dimaksud dengan kelingkungan adalah suatu objek yang mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Jadi kalau dia kelingkungannya itu dikaitkan antara proses biotik dan abiotik, ya, ada pengaruh antara biotik dan abiotik, ada pengaruh manusia di dalamnya, ya. Coba perhatikan pemanfaatannya itu berbeda. Ada suatu lahan dimanfaatkan untuk sawit, ada suatu lahan dimanfaatkan untuk permukiman. Itu adalah bagian daripada kelingkungan. Kemudian, objek formal lainnya adalah kewilayahan. Apa yang dimaksud dengan kewilayahan? Objek ini mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Jadi khusus untuk kewilayahan, wilayah ini bisa mengkaji persamaan. Kenapa persamaan wilayah ini dengan wilayah yang lain bisa sama? Ya, bisa juga mengkaji kenapa perbedaan wilayah ini berbeda dengan wilayah yang lain. Contohnya ini masalah iklim, ya. Coba perhatikan. Ini musim apa? Musim salju. Antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sama-sama ada musim salju. Ya. Contohnya, ya, di kutub utara ada namanya es. Sedangkan di kutub selatan pun ada yang namanya es. Itu artinya ada persamaan, ya, persamaan antara kutub utara dengan kutub selatan. Contohnya lagi, kenapa berbeda antara wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur, ya? Di wilayah Indonesia barat itu curah hujan tinggi, sedangkan wilayah Indonesia timur itu curah hujan rendah. Maka bisa dikaji dari objek formal bagian daripada objek kewilayahan. Ada persamaan bisa dikaji, ada perbedaan di suatu wilayah bisa dikaji. Oke, anak-anak sekalian, itulah penjelasan mengenai aspek-aspek sosial, ilmu penunjang, sama objek ilmu geografi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Coba perhatikan contoh soal. Pada kenyataannya, studi geografi tentang geosfer tidak terlepas dari unsur wilayah. Unsur wilayah. Atau sering disebut dengan region. Oleh karena itu, region merupakan, coba perhatikan di dalam option. Yang dibahas berarti di sini adalah objek. Objek itu cuma ada dua. Satu objek formal, dua objek material. Kalau enggak ini jawabannya. Kalau enggak ini. Cuma ini saja, yang dua ini. Oke, coba perhatikan kembali tadi, kita kilas bahwa objek material itu terdiri daripada geosfer, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer. Sedangkan objek formal itu adalah keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Wilayah masuk di sini. Maka jawabannya adalah objek formal. Aspek yang mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena geosfer adalah aspek yang mengkaji manusia, ada hubungan manusia dengan fenomena geosfer. Disebut dengan aspek fisik. Ini murni alam. Formal, apakah ada aspek formal? Tidak ada. Aspek itu cuma ada dua, fisik dan sosial. Atau fisik dan manusia. Sosial, manusia, atau non-fisik itu sama. Fisik, jelas salah. Formal, tidak ada aspek formal. Aspek alamiah tidak ada. Aspek material tidak ada. Maka jawabannya adalah aspek sosial. Oke, kita lanjutkan. Ilmu yang mempelajari lapisan-lapisan batuan di dalam kulit bumi adalah, coba, ilmu yang mempelajari lapisan-lapisan batuan di dalam kulit bumi adalah, apa? Jawabannya adalah geologi. Oke, di bawah ini yang merupakan aspek abiotik adalah, apa tadi aspek abiotik? Aspek abiotik? Aspek yang tak hidup. Ya, ada tanah, ada air, ada iklim. Di sini yang ditanya adalah di bawah ini yang bukan merupakan aspek abiotik adalah tanah betul, perairan darat betul, ini bagian dari air, perairan laut betul, iklim betul, morfologi salah. Maka jawabannya adalah
E, morfologi. Oke, anak-anak sekalian sudah jelas. Apabila ada yang kurang jelas mengenai materi hari ini, silahkan berikan komentar di dalam Google Classroom kita ataupun bisa melalui WA. Oke, anak-anak sekalian, yang satu lagi perlu Bapak tekankan, nanti ada tugas, silahkan dikerjakan tugasnya sebelum berakhir jam bidang studi geografi. Dan kalau memang belum selesai, silahkan dilanjutkan dan dikumpul juga hari ini. Oke, anak-anak sekalian, Bapak berharap kepada anak sekalian agar aktif mengerjakan tugas. Karena semua tugas itu ada nilainya. Dan selalu ada rapor bulanan. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Dan mudah-mudahan Bapak berharap kepada anak sekalian agar bisa lebih materi ini. Catatannya harus sering diulang, dibaca referensi-referensi lain, dan kalau ada yang memang benar-benar kurang jelas, silahkan ditanyakan, ya. Ya, karena malu bertanya jalan-jalan. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan video pembahasan kali ini mengenai materi kita untuk bidang studi geografi, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya, silahkan berikan komentar, tanggapan, ataupun pertanyaannya. Sekian saja pembahasan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.